Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang tidak mudah untuk kita jumpai begitu saja. Sebab dalam sebuah ayat disebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Artinya, engkau tidak akan bisa menggapai apa itu Lailatul Qadar meskipun engkau adalah seorang nabi. Ini menunjukkan bahwa kejadian Lailatul Qadar itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bisa jadi Lailatul Qadar sudah lewat pada awal Ramadan kemarin, boleh jadi Lailatul Qadar belum kita jumpai, atau bisa jadi Lailatul Qadar sudah kita jumpai. Namun yang jelas, kalau kita membiasakan menghidupkan bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, maka insya Allah dijamin menjumpai Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Lailah itu artinya malam. Al-Qadar punya beberapa arti. Yang pertama, Al-Qadar artinya sempit. Jadi Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Kenapa disebut sempit? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Sebab pada malam itu seluruh para malaikat turun naik dipimpin oleh malaikat Jibril. Untuk apa mereka turun? Untuk mendoakan kita yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, yang sedang menghidupkan bulan Ramadan di malam hari, agar puasa kita diterima Allah dan qiyam Ramadan senantiasa mendapatkan ridho darinya. Itu arti Lailatul Qadar, sempit. Di mana Rasulullah menyampaikan, apabila kita menjatuhkan sosok jarum, maka jarum tersebut tidak akan jatuh ke tanah, namun nyangkut ke malaikat. Ini karena begitu berjubelnya, begitu berdesakannya para malaikat. Subhanallah, kejadian yang luar biasa yang hanya Allah yang tahu. Kalau kita perhatikan ayatnya, banyak dalam Al-Quran memakai kalimat wa ma adrokama, wa ma adrokamal qari'ah, wa ma adrokamal hutomah, wa ma adrokama Lailatul Qadr, wa ma adrokama hiyah, wa ma adrokama yaumuddin, dan sebagainya. Ayat itu kalau kita menjumpainya, maka ayat ini menunjukkan bahwa kejadian itu adalah di luar jangkauan otak manusia. Meskipun kita seorang nabi, kata para mufassir, kita tidak bisa menggapai menjumpainya begitu saja, meskipun kita seorang nabi. Maka yang terpenting adalah berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa menjumpai Lailatul Qadar tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti Lailatul Qadar yang kedua, Lailah artinya malam, Al-Qadar artinya kemuliaan, keagungan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa malam ini disebut agung, disebut mulia? Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar apabila kita menjumpai satu malam dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai ibadah tersebut akan lebih baik daripada kita ibadah selama 1000 bulan. Perlu kita garis bawahi sahabat, bahwa kalimat alf dalam Al-Quran, 1000, alfi syahrin dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa hitungan itu tidak terbatas di atas 999 dan di bawah 1001. Kalau 1000 bulan berarti hitungan yang sangat luar biasa. Jemaah dan sahabat yang dirahmati Allah, ada dalam ayat lain kita suka hafal barangkali, Allah memberikan sebuah firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka orang-orang yang kafir itu mengharapkan hidup 1000 tahun lagi. Artinya mereka tidak mau mati, akan hidup selama-lamanya. Ini kalimat alaf
1000 tidak terbatas, di atas 999 dan di bawah 1001. Makanya Lailatul Qadar luar biasa. Yang ketiga, Lailatul Qadar, Lailah artinya malam, Al-Qadar artinya takdir, ketentuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab kita itu dulu pernah ditakdirkan oleh Allah, kematian, kelahiran, nasib dan sebagainya, itu tentunya ditakdirkan pada saat Al-Quran turun pertama kali, yaitu dari Allah ke Baitul Izzah, ke malaikat Jibril dan sebagainya, itu pada malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Di situ kita kembali bahwa nasib kita telah ditentukan pada zaman azali. Namun perlu kita ingat juga bahwa takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom dan ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom artinya takdir yang tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa diutak-atik kembali, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan yang kedua takdir mu'allaq, takdir yang masih bisa dirubah. Dalam hal ini Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu bangsa kecuali mereka yang merubah nasib itu sendiri. Sebelum kita berada di sini, bisa jadi kita sebaliknya tingkah lakunya. Begitu kita berada di sini bertaubat kepada Allah, itu termasuk perubahan dan usaha kita, dan ini sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, itu 3 kata arti Lailatul Qadar yang perlu kita garis bawahi. Dan yang jadi catatan penting bagi kita adalah kapan kita menjumpainya, karena Lailatul Qadar hanya Allah yang tahu. Sekali lagi, hanya Allah yang tahu. Perlu kita perhatikan, di dalam surat Al-Qadar ada satu kalimat yang disebutkan 3 kali dan dalam 3 ayat. Apa itu? Wa ma inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadr, lailatul qadr, lailatul qadr disebut 3 kali. Masing-masing huruf dalam kalimat Lailatul Qadar itu mari kita uraikan, kita hitung. Lailatul Qadar, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ro. Ada 9. Dan di situ juga disebut bahwa 3 kali 9. 9 dikali 3, semua jumlahnya ada 27. Ini jumhurul ulama, mayoritas para mufassirin memberikan tafsirnya bahwa Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Namun sekali lagi, kita bisa jadi Lailatul Qadar sudah lewat, tetapi apabila kita senantiasa membiasakan sholat, menghidupkan bulan Ramadan, setiap malam dijamin akan menjumpai Lailatul Qadar tersebut. Dasar yang kedua, Rasulullah pernah mengalami Lailatul Qadar pada malam ke-27 juga. Sehingga di sini semoga kita bisa meraihnya pada malam ke-27 yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.